Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitriani. Saya dari 3EB04. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review artikel saya yang berjudul Merancang Bobot Scorecard pada cabang Bank Syariah melalui pengukuran kinerja studi empirik pada Bank Syariah Mandiri. Yang menjadi pokok permasalahan di sini yaitu bagaimana merancang pengukuran kinerja terbaik sesuai dengan kinerja organisasi dan manajerial. Studi ini akan digunakan oleh manajer untuk menjustifikasi bobot terbaik untuk setiap perspektif dalam balance scorecard. Selanjutnya, teori yang mendukung penelitian ini yaitu The Balance Scorecard yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton tahun 1996 adalah model lain yang mengintegrasikan langkah-langkah strategi keuangan dan non-keuangan. Ini berbeda dari sistem pengukuran strategis lainnya karena mengandung ukuran hasil dan pendorong kinerja hasil dihubungkan bersama dalam sebab akibat hubungan. Selanjutnya, penggunaan BSC telah diterapkan secara luas di setiap organisasi, baik organisasi nirlaba maupun nirlaba seperti rumah sakit. Ini dikemukakan oleh Stefano tahun 2001. Selanjutnya, sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat memperkirakan bahwa 60% dari 1.000 perusahaan kaya telah bereksperimen dengan BSC. Ini menurut Malmi tahun 2001. Lipe dan Salterio tahun 2002 juga melakukan percobaan yang menghasilkan pengukuran kinerja yang terorganisir secara logis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian ini menggunakan Structural Equation Model oleh AMOS 4.0. Penelitian ini menganalisis manajer di Bank Syariah Mandiri sebagai responden. 51 responden di seluruh Indonesia digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari manajer cabang, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Kuesioner dikirimkan melalui email. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu model persamaan struktural untuk kinerja organisasi dan manajerial menunjukkan bahwa beberapa perspektif memiliki korelasi positif dengan kinerja. Untuk analisis detail, analisis berikut ini harus dipertimbangkan. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penggunaan BSC di setiap perspektif positif terkait dengan kinerja manajerial. Hipotesis ini tidak dikonfirmasi untuk perspektif keuangan dan pelanggan dengan estimasi parameter jalur yang negatif. Misalnya 0,251 dan 0,031 masing-masing, dan secara statistik tidak signifikan. Di sisi lain, hipotesis pertama didukung oleh perspektif bisnis internal yang parameter positif dengan nilai 0,011. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa penggunaan BSC dalam setiap perspektif berkorelasi positif dengan kinerja manajerial yang cukup didukung oleh temuan. Bobot regresi untuk perspektif bisnis keuangan dan internal menunjukkan hubungan positif antara perspektif tersebut dengan kinerja manajerial. Hanya perspektif pelanggan yang memiliki hubungan negatif dengan kinerja manajerial. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu salah satu masalah utama dalam menerapkan BSC adalah bagaimana mengatur keseimbangan terbaik yang tercermin dari penentuan bobot. Biasanya, bobot untuk setiap perspektif akan didasarkan pada penilaian ahli dan teknik Delphi.
Metode-metode itu tampaknya mengandalkan cara normatif atau apa yang seharusnya, bukan cara positif, apa realitasnya. Teknik-teknik tersebut juga cenderung berfokus pada sekelompok kecil ahli yang tidak selalu mewakili seluruh karyawan. Selanjutnya, kritik yang disampaikan terhadap artikel ini yaitu untuk perspektif keuangan, bank harus memprioritaskan pengembalian investasi terlebih dahulu. Kemudian, pertumbuhan pendapatan dan biaya per pelanggan. Untuk perspektif pelanggan, bank harus memberi bobot tertinggi pada akuisisi pelanggan baru. Pangsa pasar, pendapatan per pelanggan, tingkat retensi pelanggan, waktu respons pelanggan, lamanya waktu siklus dalam penyediakan layanan, dan jumlah keluhan pelanggan. Yang terakhir, dalam perspektif bisnis internal, prioritas dibangun sebagai pendapatan baru per orang penjualan, kontrak penjualan per orang penjualan, profitabilitas per pelanggan, pendapatan produk baru, waktu pemenuhan permintaan, kepuasan pelanggan internal. Selanjutnya, future research untuk artikel ini yaitu ada beberapa batasan dalam penelitian ini. Studi ini tampaknya hanya berfokus pada perspektif akuntansi manajemen tanpa penjelasan dari pandangan manajemen strategis. Keterbatasan lain adalah ruang lingkup penelitian yang hanya untuk satu perusahaan dan responden yang dapat digunakan tidak banyak. Jika studi diadakan untuk analisis seluruh negara, oleh karena itu penelitian lebih lanjut harus memperluas ruang lingkup penelitian dan jumlah responden. Terima kasih, sekian dari saya, sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.